Isra dan Miraj merupakan salah satu peristiwa yang cukup bersejarah bagi kaum muslim, karena pada saat itulah Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Peristiwa ini dikuatkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bagi kaum muslim, pasti sudah sangat mengenal peristiwa Isra dan Miraj yang terjadi pada 27 Rajab ini. Menurut Syekh Muhammad Hurodi, dalam Nur Al-Yakin fi Sirat Sayyidil Mursalin, menjelaskan, adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra dan Miraj yaitu, sebagai bentuk tasliyah atau hiburan, yang Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, karena ditinggal oleh dua orang tercintanya, yaitu Khadijah sang istri, dan Abu Talib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Nabi Muhammad saat itu berumur 51 tahun atau biasa disebut dengan Amul Hus, tahun kesedihan. Isra dan Miraj sendiri memiliki arti kata masing-masing, yaitu, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad ke alam yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, dan di sanalah sholat 5 waktu diwajibkan. Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, menggunakan burak. Ketika telah sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi terlebih dahulu salat 2 rakaat bersama seluruh Nabi dan Rasul terdahulu, beserta malaikat-malaikat yang diimami beliau sendiri. Ketika telah selesai, Nabi Muhammad diajak naik oleh malaikat Jibril ke langit pertama. Di sana beliau disambut manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi dan malaikat Jibril. Di langit kedua, Rasulullah Muhammad disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga Nabi Muhammad sambut Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, di langit keempat, Rasulullah Muhammad disambut manusia yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Rasulullah disambut oleh Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, beliau disambut oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, beliau disambut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang sedang bersandar di Baitul Mamur, suatu tempat di langit ketujuh, yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Ketika telah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad ingin naik satu tingkatan langit lagi. Akan tetapi malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan lebih dari batasan itu, karena nantinya ia akan terbakar oleh nurnya Allah, yang sangat terang. Lalu naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, dan di sanalah Allah mewajibkan sholat 50 waktu, dalam sehari semalam kepada umat Muhammad. Ketika Nabi Muhammad baru turun sampai di langit ke-6, bertemulah dengan Nabi Musa. Beliau menanyakan, apa yang Tuhanmu wajibkan kepada umatmu? Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah menjelaskan perintah yang diterimanya, Nabi Musa memberi masukan untuk Nabi Muhammad, agar beliau meminta keringanan kepada Allah, karena Nabi Musa tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankan perintah sholat tersebut. Nabi Muhammad kemudian melakukan diskusi yang cukup panjang bersama Nabi Musa, dan juga terus meminta keringanan kepada Allah, sampai akhirnya Allah memberikan keringanan hingga 5 kali sholat dalam sehari. Maka dari itu, kita wajib bersyukur atas usaha Nabi Muhammad dan kemurahan yang diberikan Allah kepada kita, dengan cara menegakkan sholat 5 waktu secara tertib sesuai perintah Allah. Itulah kisah peristiwa Isra Miraj, yang dapat dipahami untuk memperdalam pengetahuan agama Islam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah yang bermanfaat dari peristiwa Isra Miraj ini.